Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Pratama, Agroteknologi 2017. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat mempresentasikan topik penelitian saya yang berjudul Perubahan Keterekstrakan CU dan ZN pada tanah pasca 23 tahun perlakuan limbah industri yang ditanami jagung. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada calon dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Insinyur Abdul Qadir Salam, MSc, dan Ibu Seti selaku dosen pengampu praktikum metodologi penelitian. Pada presentasi kali ini terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang latar belakangi penelitian ini yaitu pencemaran tanah. Ini merupakan ancaman bagi kita semua karena mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, khususnya bagi lahan pertanian. Banyak penyebab terjadinya pencemaran tanah yang paling utama terjadi akibat kontaminasi logam berat. Dalam permasalahan pencemaran tanah yang disebabkan oleh logam berat, ditemukan beberapa hasil penelitian pengaruh tanaman dalam mengurangi kontaminan logam berat, yang mana yang biasa kita ketahui kita sebut fitoremediasi. Untuk masa yang akan datang, fitoremediasi sangat diperlukan, karena mengingat setiap tahun kasus pencemaran terus bertambah, jumlah dan intensitasnya. Tanaman jagung diketahui merupakan hiperakumulator, yaitu memiliki sifat hipertoleran yang dapat mentolerir dan mengakumulasi unsur logam berat tertentu dengan konsentrasi tinggi, baik pada akar, batang, dan tajuk, serta digunakan sebagai tujuan fitoekstraksi. Mengetahui mekanisme akumulasi logam pada spesies hiperakumulator merupakan penting dan sangat diperlukan sebagai fitoremediasi. Lalu ada subpoin berikutnya, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apakah tanaman jagung mempengaruhi kadar CU dan ZN pada tanah. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Untuk mempelajari kemampuan tanaman jagung dalam menyerap logam berat. Dan yang kedua, mengetahui perubahan kadar CU dan ZN pada tanah sebelum dan ditanami jagung. Ada kerangka pemikiran, subpoin kerangka pemikiran. Kita lihat di sini yaitu pencemaran tanah akibat limbah industri. Yang mana kita ketahui kegiatan industri sering menghasilkan limbah, yang mana limbah-limbah tersebut akan dialirkan ke sungai, lalu akan berefek atau berdampak kepada lahan pertanian. Lalu, keterekstrakan logam berat CU dan ZN sebelum ditanami jagung. Nah, dari hasil limbah industri tersebut, maka terjadilah pencemaran tanah, yang mana tanah-tanah tercemar tersebut akan kita ekstrak logam beratnya, yaitu CE dan ZN. Lalu ada penanaman jagung. Penanaman jagung ini dimaksudkan untuk sebagai fitoremediasi logam berat CU dan ZN terhadap tanah. Lalu kelebihannya dapat menyerap logam berat, kekurangannya yaitu membutuhkan jumlah yang banyak. Lalu ada pengekstrak. Pengekstrak yang digunakan yaitu HNO3 dan NH4OAC. Lalu setelah itu kita cek kandungan logam berat setelah ditanami jagung. Nah, akan menghasilkan hipotesis, yang mana hipotesisnya yaitu tanaman jagung dapat mereduksi keterekstrakan logam berat
Cu dan Zn pada tanah pasca 23 tahun perlakuan limbah industri. Jadi tanahnya itu telah mengalami pencemaran selama 23 tahun, yaitu perlakuan limbah industri. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu ada logam berat dan sumbernya. Logam berat. Logam berat adalah suatu kesatuan jenis logam yang memiliki bobot molekul lebih besar dengan densitas lebih dari 5 gram per cm. Logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar yang memiliki sifat-sifat yang tidak dapat terurai atau non-degradable dan mudah diabsorpsi. Hal ini menjadi faktor penyebab dari pencemaran logam berat. Lalu ada perilaku penyerapan logam berat dalam tanah. Ketika logam berat mencemari tanah, logam tersebut akan bertahan di tanah selama bertahun-tahun, karena tidak dapat terurai secara hayatiah alam. Logam-logam berat tidak dapat terdegradasi di tanah, tetapi dapat mempertahankan dalam tanah satu keadaan oksidasi di keadaan lain. Mobilitas dan ketersediaan logam berat dikendalikan oleh proses biokimia, gravitasi, mineralisasi, absorpsi, dan protonasi, dan tergantung pada jenis tanah dan efek reservoir di atasnya. Menyarankan bahwa kontaminasi logam berat jangka panjang secara negatif mempengaruhi keanekaragaman hayati mikroba dan aktivitasnya. Lalu ada fitoremediasi. Fitoremediasi memiliki kelebihan, yaitu dapat bekerja pada senyawa organik dan organik. Prosesnya dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi, bersifat estetik bagi lingkungan, juga teknologinya yang ramah lingkungan, serta dapat mereduksi kontaminasi dalam jumlah yang besar. Lalu ada mekanisme dalam menyerap logam berat dalam tanah, yang mana menurut Sukmaning 2007 mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tanaman dapat dibagi menjadi 3 proses, yaitu ada penyerapan oleh akar, translokasi logam, dan lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Bagian ketiga yaitu bahan dan metodologi. Ada subpoinnya yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan dari Maret sampai April 2021. Contoh tanah yang akan diambil dari peta percobaan yang terletak di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pengamatan pertumbuhannya yaitu dilakukan di Rumah Plastik Perguruan Tinggi Al-Madani. Kemudian analisis tanahnya akan dilakukan di Laboratorium Tanah Universitas Lampung. Lalu ada alat dan bahan. Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu polybag, bor tanah atau berbagi, pisau lapang, kantung plastik, kertas label, alat tulis, botol kocok, botol film, neraca analitik, kertas saring, Hotman NOM 42, labu akar, gelas ukur, pipet tetes, spatula, tabung reaksi, mesin kocok, magnetic stirrer, ayakan, dan yang terakhir alatnya yaitu flame atomic absorption spectrophotometry atau flame AS. Bahan yang digunakan itu adalah contoh tanah Sidosari Lampung Selatan yang sudah terkena limbah, lalu Aquades, larutan HCl, larutan pengekstrak NaOH, dan larutan pengekstrak HNO3. Lalu ada juga tanaman jagungnya sendiri. Nah, untuk metodologi penelitian ini akan dilakukan secara menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, dosis limbah. Lalu ada dosis kompos dan dosis kapur. Masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 ulangan dengan semua faktor dikombinasikan, yaitu 3x2x2 sehingga didapat 12 perlakuan. Dan masing-masing perlakuannya diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 36 satuan percobaan. Tata letak percobaan dapat dilihat di gambar 2. Setelah data penelitian diperoleh, maka dilakukan uji homogenitas dengan uji Bartlett dan uji Tukey. Bila asumsi terpenuhi, maka dilakukan analisis seragam. Jika dalam analisis seragam ada perbedaan yang nyata antar perlakuan, maka perbedaan nilai tanggal uji dengan BNT dengan taraf 5%. Tata letak. Berikut adalah gambar tata letak, yang mana kita dapatkan 36 satuan percobaan.
Nah, untuk pelaksanaan penelitian. Untuk pertama-tama kita yaitu pengambilan contoh tanah Sidosari Kabupaten Lampung Selatan. Nah, pengambilan contoh tanah ini diambil sebanyak 20 kg tanah yang sudah tercemar oleh limbah industri. Lalu kita bawa menggunakan truk atau pick up. Lalu ada penyiapan media tanam. Nah, penyiapan media tanam ini yaitu kita masukkan tanah ke dalam polybag sebanyak 36 dan penanaman tanaman jagung. Untuk penanaman tanaman jagung yaitu kita menanam di rumah plastik yang mana jarak antar polybag yaitu 15 x 15 cm menggunakan biji jagung sebanyak 3 buah atau 3 biji. Untuk pemeliharaan biasa dilakukan penyiraman dan penyiangan terhadap gulma. Sesekali dilakukan penyemprotan terhadap hama dan penyakit, bisa pestisida dan fungisida. Lalu ada pengamatan. Untuk variabel pengamatannya itu yaitu diukur tinggi tanaman dan jumlah daun dari tanaman jagung tersebut. Lalu analisis tanah menggunakan pengekstrak HNO3 dan pengekstrak NaOHC. Dilakukan di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan untuk mengecek alatnya digunakan flame AAS. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.